Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan kita Logic Trade. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sektor saham potensial di tahun 2023. Sebelumnya kita telah membahas satu sektor yaitu EV. Berikutnya seperti yang kami janjikan, kita akan membahas mengenai pariwisata. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu. Ini merupakan bahan edukasi tidak untuk menyinggung pihak manapun dan tidak untuk mendiskreditkan pihak manapun. Keputusan jual beli ada di teman-teman. Oke. Baiklah, kemarin ini adalah overview kita di tahun 2023, tahun politik, ada EV, media, retail, pariwisata, infrastruktur. Untuk EV kita udah bahas kemarin dan seperti kita lihat untuk EV-EV ini seperti nikel dan lain-lain, saham-sahamnya sudah mulai dikumpulkan dan ada beberapa yang sudah mulai naik atau mulai terbang gitu. Semoga teman-teman sebelumnya sudah mengumpulkan saham-saham ini gitu karena seperti kita bahas sebelumnya ada sentimen-sentimen bagus mengenai nikel ini. Uh, Tanpa berlama-lama lagi kita akan pergi ke bagian pariwisata. Pariwisata. Jadi kenapa pariwisata ini penting gitu? Kenapa ini menjadi sektor yang penting di 2023? Yang pertama itu karena revenge tourism atau liburan balas dendam lah istilahnya ya. Karena dari tahun 2019 sampai 2021 bahkan 2022 kegiatan liburan kita itu terpaksa harus ditahan karena ada kebijakan dari pemerintah PPKM yaitu yang mengharuskan semua masyarakat berada di rumah. Jadi kegiatan kita terbatas gitu. Jadi untuk ini muncullah uh, rasa-rasa ingin balas dendam untuk liburan setelah ditahan beberapa tahun gitu. Nah, yang kedua adalah end of ambition. Maksudnya di sini adalah akhir dari uh, ambisi-ambisi kita. Maksudnya di sini adalah akhir dari masa menunggu kita tadi, mirip dengan pembalasan tadi setelah akhir dari COVID. Inilah saatnya kita untuk melanjutkan healing istilahnya. Berikutnya adalah tujuan MICE. Apa itu MICE? MICE itu kayak meeting, invention, uh, C-nya saya lupa tapi E-nya itu adalah event gitu. Tujuannya adalah seperti kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan kenegaraan gitu, pasti berhubungan dengan pariwisata. Contohnya kegiatan di Labuan Bajo kemarin, KTT, ya, KTT dengan Presiden Jokowi begitu. Jadi kegiatan-kegiatan MICE ini yang mungkin nanti kepanjangannya teman-teman bisa cari lebih lengkap karena saya kayaknya itu lupa. Corporation saya ingat, corporation. Jadi meeting, invention, corporation, events gitu. Jadi sebuah acara-acara event konferensi gitulah. Nah, jadi tujuannya itu pasti ada daerah-daerah wisata itu akan menimbulkan efek-efek tertentu di daerah tersebut. Misalnya masyarakatnya menjadi ekonominya meningkat dan juga area wisata tersebut menjadi objek wisata yang bagus dikunjungi, mendapatkan pendapatan yang tinggi daerah tersebut. Selain itu juga makanan-makanan di sana juga masyarakat bisa mengenalkan makanan-makanan khasnya gitu. Menurut data dari Kementerian Kemenkraf ya, devisa pariwisata kita itu tertinggi di 2019 sampai 16,9 miliar US dollar. Namun turun tiba-tiba di 2020 karena seperti kita tahu itu adalah masa COVID yang mengharuskan kita itu berdiam diri di rumah, menahan semua ambisi kita untuk keluar rumah atau bahkan liburan gitu. Ini memaksa semua emiten atau area wisata untuk tutup, banyak pendapatannya berkurang karena pengunjung berkurang begitu. Paling parah di tahun 2021. Menurun pendapatan devisa dari pariwisata hanya 0,52 miliar dolar gitu. Tahun 2022 setelah PPKM diperingan atau bisa dibilang apa istilahnya ya, dilepas lah, dicabut gitu. Pariwisata mulai menggeliat. Sekarang tahun 2023 juga year to date-nya itu sudah sampai 5,95 miliar dolar.
Tahun ini bakal meningkat lagi seperti kita lihat grafiknya itu dari COVID ada rasa untuk balas dendam untuk liburan. Setelah itu makanya pendapatan devisa ini makin tinggi lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ada kesempatan untuk mencapai seperti di tahun 2019 lagi tadi, 16,91 miliar US dollar gitu. Data ini juga didukung oleh kunjungan turis-turis asing ke negara kita begitu. Dari Maret 2022 sampai Maret 2023 mengalami peningkatan kunjungan yang sangat signifikan sampai 470,37% kenaikannya terhadap Maret 2022 gitu. Jumlah kunjungan dari Januari sampai Maret 2023 itu sampai 2.247 juta gitu. Berikutnya tujuan-tujuan favoritnya itu yang menjadi ladang untuk devisa kita itu adalah Labuan Bajo, Raja Ampat, Wakatobi, Bali, Kalimantan, Yogyakarta. Sebagai contoh ini saya akan berikan dua emiten yang mungkin tidak saya sebutkan namanya, yang menunjukkan bahwa memang ada penguatan efek dari jumlah kunjungan pariwisata ini, efek dari jalan-jalan balas dendam ini atau tujuan mice ini. Contohnya adalah dua emiten ini sebelah kiri sebelah kanan kita bisa lihat earning atau net income-nya, pendapatannya atau laba bersihnya itu dari tahun 2021 itu minus seperti yang sebelah kiri Q1, Q2, Q3 minus semua sebagai total tahunannya sampai minus 275 miliar rupiah gitu. Pendapatannya di tahun 2021. Di tahun 2002 sudah mulai recovery seperti data pariwisata kita tadi. Ada mulai recovery di tahun 2022. Yang paling parah memang di tahun 2021 gitu. 2021 2020 gitu. Di sini dia sudah mulai untung sampai untungnya itu 154 miliar dolar. Yang mengejutkan di tahun 2023 di kuartal pertama dia untungnya sampai 45 miliar rupiah gitu. Rupiah ya salah bilang tadi nggak mungkin dolar ya kalau untuk ini. Kita lihat Q1 ini dari 2023, 2002, 2021 itu memberikan peningkatan yang sangat signifikan di Q1 tahun 2023. Yang sebelah kanan juga demikian. Tahun 2021 rugi besar, tahun 2022 mulai bangkit, tahun 2023 sudah mulai normal lagi. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kunjungan pariwisata ini meningkat. Daya balas dendam masyarakat untuk liburan itu meningkat. Belum lagi seperti kita tahu generasi Gen Z sekarang itu sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit healing. Jadi mereka itu sudah mulai menyeimbangkan antara work life balance gitu. Bekerja, healing seimbang begitu. Beda sama zaman dahulu, zaman-zaman anak-anak 9 ribuan lah gitu. 1900-an lah istilahnya ya. Saya lakukan 9 ribuan. Jadi ini mendorong salah satu pemicu dari mengapa pariwisata ini sangat menarik. Di lain sisi juga Kemenkraf kita juga menargetkan tahun ini kita bisa dapat sampai 15 miliar US dollar devisa dari sektor pariwisata begitu. Jadi apa-apa aja sih yang menjadi dampak dari peningkatan pariwisata ini? Kita bisa lihat adanya apa-apa yang terdampak pertamanya pasti adalah kawasan wisata. Kawasan wisata seperti danau tadi, Labuan Bajo dan lain-lain seperti Bali, Raja Ampat dan lain-lain. Untuk mencapai kawasan wisata ini pasti terdampak juga ke transportasi, pasti butuh transportasi. Jadi peningkatan pariwisata ini akan membutuhkan transportasi. Jadi emiten-emiten transportasi sangat terdampak di sini yaitu di bagian pariwisata ya. Kalau emiten transportasi biasa mungkin dampaknya akan sedikit. Berikutnya adalah hotel-hotel sebagai tempat menginap dari para wisatawan. Hotel-hotel okupansi akan mulai full begitu karena balas dendam liburan tadi. Setelah ada hotel pasti ada makanan. Setiap wisatawan pasti butuh makanan, bahkan daerah-daerah tertentu mereka pengen makanan khasnya gitu. Jadi di sini yang mungkin akan terdampak juga adalah emiten di bagian restoran.
Berikutnya adalah di bagian kosmetik. Kenapa di bagian kosmetik? Seperti kita tahu kalau liburan itu pasti panas-panasan, mungkin kebanyakan panas-panasan. Butuh kosmetik seperti sunscreen atau pelembab dan lain-lain. Mungkin ini di ibu-ibu atau teman-teman cewek yang lebih tahu ya kayak gitu. Itulah emiten-emiten yang mungkin terdampak di sini. Nah, terus apa contoh emiten terdampaknya? Ini sebagai contoh saja ya, bukan sebagai wajib untuk dibeli atau bukan aja kan untuk membeli lah. Ini bisa dianalisa lagi secara teknikal oleh teman-teman semua. Pertama adalah Panorama. Yang kedua adalah Jaya Ancol, pembangun Jaya Ancol atau Ancol yang mana. Ketiga ada MNC Land. Di sini adalah hotel seperti Sunlight Hotel. Esterpek Hotel ini ada di Yogyakarta. Hotelnya sangat bagus. Teman-teman bisa pergi ke sana. Di chartnya juga sepertinya bagus. Panorama Ancol bagus di chartnya. Sudah mulai trending, uptrend. Bisa dilihat. Tapi masuk, teman-teman harus pikirkan dulu. Di harga berapa bisa masuk, di harga berapa bisa kita tawar gitu. Jangan di tinggi-tingginya kita masuk gitu. Berikutnya adalah seat hotel. Ada juga ini bagian transportasinya tadi kita pasti tentang transportasi. White Horse Group. White Horse Group ini atau WH ini adalah anak perusahaan dari Panorama gitu. Jadi mereka bekerja sama di bagian pariwisata. Jadi bisa menarik juga WH ini. Berikutnya adalah AirAsia. AirAsia adalah pesawat. Kenapa AirAsia menarik? Untuk pemindahan orang dari pulau ke pulau pasti membutuhkan yang namanya pesawat. Kalau ada Lion Air mungkin lebih bagus lagi karena Lion Air bisa mencapai lebih ke desa-desa lagi, lebih banyak daerah wisata. Lebih banyak daerah wisata. Tapi di IDX kita atau di bursa kita itu Lion Air belum listing istilahnya, belum listing jadi kita belum bisa memilih dia. Jadi pilihan lain adalah AirAsia. Oke, mungkin itu kenapa sektor ini menarik menurut saya. Jadi emiten apa yang bagus Pak gitu kan? Dari pilihan tadi, dari pilihan ini yang ke berapa ini ya? Yang sampai 8 ini. Teman-teman bisa cek di grafiknya masing-masing. Sebagai bocoran yang saya tunjukkan tadi yang ini adalah yang saya tunjukkan tadi laporan keuangan yang ini. Net income ini adalah yang kir sebagai PJA atau Ancol, Pembangun Jaya Ancol, yang kan itu adalah Panorama. Bisa kalau kita lihat dari chartnya itu di setiap libur seperti libur Lebaran kemarin mereka kompak menguat gitu, kompak menguat. Jadi ini menjadi salah satu indikasi kita bahwa liburan ini atau pariwisata ini sangat kuat apalagi setelah COVID reda, balas dendam, healing dari semua Gen Z pasti akan sangat meningkat kayak gitu. Terlebih lagi seperti kita tahu sekarang ini kenapa saya upload sekarang karena disinilah salah satu momentumnya karena libur semesteran dan bakal dekat dengan tahun politik. Tahun politik tadi ada tujuan Mice pasti hotel-hotel untuk apa namanya hotel-hotel untuk pertemuan kayak rapat-rapat partai gitu pasti akan sangat membutuhkan hotel-hotel gitu. Selain rapat, mereka pasti akan liburan juga. Tidak mungkin tidak liburan. Kita tahu sendiri orang-orang di negara kita gitu. Sedikit-sedikit butuh hiburan. Hiburan gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Untuk emiten-emiten lainnya mungkin yang berhubungan pariwisata, teman-teman atau Bapak Ibu bisa cek lagi apa saja yang berhubungan. Oke, selamat malam, selamat cuan.